Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kinerja di pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita akan mid test. Ingatkan saya di sesi Zoom setelah ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian ya. Nah, minggu lalu kita berdiskusi tentang keterkaitan antara variabel manajemen kinerja, dan salah satunya kita membahas tentang metode-metode eksploratif dalam membahas variabel-variabel dan keterkaitan variabel-variabel tersebut. Di minggu lalu kita sudah melakukan diskusi dan juga membuat fishbone diagram kita masing-masing. Sekarang kita akan melakukan atau membahas tentang metode berikutnya dalam mengukur atau menilai keterkaitan variabel manajemen kinerja. Metode berikutnya dinamakan dengan analytical hierarchy process atau disingkat aja dengan AHP gitu ya supaya gampang. Nah, kita mulai lagi nih seperti biasa dengan pengertian dari AHP. Jadi, analytical hierarchy process adalah alat bantu pengambilan keputusan untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, namun dengan cara yang relatif mudah. Karena metode ini dapat meniru pendapat manusia dalam mewujudkan tujuan atau hasil. Bingung? Pasti bingung. Kalau nggak bingung, pasti belum mencernanya benar-benar gitu kan. Jadi bingung adalah salah satu bagian kita untuk belajar. Nah, saya akan menjelaskannya melalui contoh supaya kita semua bisa mengerti. Nah, kita jalan dulu ya. Jadi AHP itu atau Analytical Hierarchy Process itu mempunyai 3 tahapan. Pertama, kita mendesain dulu hierarkinya seperti apa, lalu memprioritaskan prosedur-prosedur dan menghitung hasilnya. Caranya gimana? Nah, untuk desain hierarki itu, kita memecah masalah yang kompleks menjadi hierarki. Kalau hierarki itu seperti biasa ya, jadi up to down gitu ya, top to down seperti itu. Jadi dari atas ke bawah. Penyusunan masalah berdasarkan komponen utama. Ketiga, hierarki paling atas merujuk pada goal atau sasaran yang terdiri dari satu elemen saja. Ini sama dengan kepala ikan pada fishbone diagram itu ya, merujuk pada satu hal. Kedua, hierarki kedua adalah kriteria atau atribut, yaitu elemen yang mempengaruhi keputusan atau tujuan. Jadi di sini kita lihat sudah ada dua layer di dua baris nih. Nah, berikutnya hierarki yang ketiga adalah sub-atribut. Ini dituliskan jika ada sub-atributnya, berisi tentang sub-bagian dari atribut atau kriteria yang ada di atasnya. Seperti lagi dengan fishbone diagram kemarin kan, ada issue, terus ada kriteria, ada sub-kriteria. Dan terakhir, tingkatan paling bawah disebut dengan alternatif yang merupakan pilihan keputusan yang diambil. Dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa AHP atau Analytical Hierarchy Process itu terdiri dari paling sedikitnya adalah 3 layer. Layer paling atas itu adalah tujuan atau goals atau sasaran, ya. Yang kedua adalah kriteria atau atribut. Nah, baris ketiga itu bisa ada atau bisa enggak, itu adalah sub-atribut. Dan baris terakhir adalah alternatif, yaitu pilihan keputusan yang akan diambil. Jadi, kalau merujuk pada definisi dari AHP tadi, berarti AHP ini memperlihatkan kalian keputusan-keputusan kompleks yang harus kalian ambil untuk mencapai satu tujuan atau sasaran, dan di akhirnya ini akan sangat mudah karena akan memperlihatkan kalian pilihan atau alternatif-alternatif yang bisa diambil untuk mencapai sasaran tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini. Yang paling atas itu adalah goals ya. Yang kedua ini layer kedua ini ada kriteria, dan layer terakhir ini ada alternatif gitu. Kita akan menjelaskannya melalui contoh seperti ini. Contohnya goals atau tujuan atau sasarannya. Sasarannya adalah memilih leader atau pemimpin yang paling cocok. Nah, apa kriteria-kriteria dari pemimpin yang paling cocok ini? Yang paling sesuai. Pertama, memiliki pengalaman. Lalu kalian cari lagi kriteria berikutnya. Kriteria berikutnya yang kalian dapatkan adalah pendidikan. Jadi level pendidikannya. Lalu kriteria ketiga yang kalian dapatkan adalah karisma. Dan keempat adalah age atau umur. Nah,
Setelah kalian mendapatkan 4 kriteria tersebut, kalian masuklah ke alternatif. Nah, di alternatif ini adalah penggabungan. Contoh nih, yang punya experience itu siapa sih? Ada Tom, ada Dick, dan ada Harry. Yang educationnya tinggi itu siapa? Ada Tom dan ada Harry. Kalian lihat di situ. Ada karisma itu siapa aja, lalu age itu siapa aja. Nah, jadi ada pilihan alternatif-alternatif yang bisa kalian pilih. Contoh lain seperti ini. Tujuannya adalah pemilihan armada logistik. Nah, apa kriterianya? Kriterianya untuk pemilihan armada logistik ini ada 2, ada spesifikasi dan ada biaya. Nah, karena kriteria ini masih sangat luas, maka disempitkan lagi dengan subkriteria. Subkriteria dalam spesifikasi apa aja nih? Kapasitas angkut dan ketersediaan suku cadang. Kalau biaya, apa aja subkriterianya? Biaya pembelian, biaya pemeliharaan, dan biaya per ton mileage. Nah, dari semua subkriteria ini kalian membuatlah pilihan-pilihan alternatif. Kendaraan A, kendaraan B, atau kendaraan C yang paling tepat untuk pemilihan armada logistik ini. Gitu. Nah, terus ini sama aja yang kayak tadi ya. Jadi goals-nya apa, kriteria, subkriteria, lalu alternatifnya. Ini adalah contoh-contoh lainnya juga. Ini bisa dilihat bahwa untuk safety di sini pilihannya cuma yang ini, untuk style yang ini. Sedangkan cost itu ada 4 subkriterianya dan ada alternatif-alternatifnya masing-masing. Pendek sekali hari ini materinya ya, karena hari ini kita akan melakukan 2 tugas. Satu adalah tugas tentang analytical hierarchy process ini, dan kedua adalah tugas terakhir kita untuk pertemuan ke-7 di mata kuliah manajemen kinerja bersama saya. Nah, karena setelah ini nanti kita akan bertemu dengan dosen lainnya lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menonton materinya sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.